Faners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Hubungan masih LDR aja? Halus. Kayak saya dong. Gak ada. Film kali ini akan menceritakan tentang perobotan duniawi, di mana sedikitnya film ini akan menambah IQ Anda setidaknya sebanyak 0,071% dan menyadarkan Anda bahwa Google Voice dan kalkulator bukanlah satu-satunya kecerdasan buatan paling canggih di dunia. Film ini berjudul Chappie tahun 2015, dibintangi oleh aktor India yang main di film Slam Dunk Millionaire dan Mamang Logan Wolverine yang cakarnya sekarang sudah tidak lagi lebih tajam dari sebuah silet. Penasaran? Langsung saja. Pasang handsfree, kencangkan celana dalam, simetriskan posisi rebahan kalian, stop DM-DM-an sama mantan, senyum sedikit, minum paracetamol, selamat menonton, dan cekicrot. Get it when I get back. Diceritakan pada tahun di mana TikTok sudah tidak lagi menguasai dunia, kejahatan semakin merajalela dan pemerintah kewalahan mengatasinya. Sebuah perusahaan teknologi dan senjata bernama Tetraval berhasil membuat sebuah terobosan terbaru, di mana para ilmuwan di sana berhasil menciptakan sebuah robot polisi yang sudah diprogram untuk dapat membantu para pihak berwajib dalam menangkap dan mengatasi tindak kriminal. Di perusahaan Tetraval sendiri ada dua ilmuwan atau pengembang yang cukup berpengaruh di sana. Yang pertama ada Vincent, dia merupakan ilmuwan yang mengembangkan sebuah robot raksasa bernama Moose yang dilengkapi senjata berat dan hanya bisa dikendalikan oleh seorang manusia yang dipasangi alat penerima syaraf atau transmitter di kepalanya. Namun sampai saat ini robotnya belum digunakan oleh pemerintah karena ukuran dan kemampuannya tidak efektif untuk tindak kriminal ringan yang terjadi. Kedua ada Deon. Dia merupakan ilmuwan yang cukup berpengaruh dalam pengembangan robot polisi yang digunakan sekarang. Robot polisi sendiri sudah dilengkapi program semacam kecerdasan buatan, namun tindakannya terbatas hanya pada tindak kriminal saja. Adegan berpindah ke tempat lain di mana ada sebuah mobil penjahat yang sedang dikejar oleh polisi. Ada Ninja, Yolandi, dan Yankee. Mereka bertiga adalah gangster yang sedang mengantarkan paket narkoboy untuk dikirimkan kepada pengedar kelas kakap bernama Hippo. Saat sampai di tempat tujuan, ternyata paketnya sudah hancur saat mereka berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Hippo pun marah dan menodongkan pistol kepada Ninja dan kawan-kawan. Hippo meminta ganti rugi sebanyak $20 juta. Jika tidak, maka tititnya akan berada di dahinya. Beruntung polisi mengepung lokasi mereka dan terjadi tembak-tembakan di sana yang mengakibatkan satu robot polisi rusak parah. Ninja, Yolandi, dan Yankee pun berhasil melarikan diri dari sana. Robot polisi yang rusak itu pun dibawa kembali ke Tetraval dan dinyatakan akan didaur ulang. Di sisi lain, Ninja pun dihubungi oleh Hippo untuk segera mengganti kerugiannya. Karena jika tidak, maka bukan hanya tititnya yang pindah ke dahinya, tapi lubang boolnya pun akan pindah ke telapak tangan. Di tengah kepanikan itu muncul sebuah ide dari Yolandi untuk merampok bank menggunakan robot polisi. Dan ide bodohnya adalah dengan menculik penciptanya dan memprogram polisi robot untuk membantu mereka merampok bank. Dan orang yang akan mereka culik itu adalah Deon. Deon sendiri terlihat sedang mengerjakan proyek ambisiusnya di mana dia yakin bisa menciptakan sebuah kecerdasan buatan yang mampu berpikir dan bertindak seperti manusia pada umumnya. Dan tak disangka, setelah bertahun-tahun mengerjakan arumus algoritmanya, akhirnya Deon berhasil menemukannya. Namun masalahnya adalah dia perlu sebuah robot untuk menguji kecerdasan buatan tersebut. Alhasil, dengan penuh semangat dia pergi ke Tetraval dan meminta atasannya untuk mengizinkannya memakai satu robot yang rusak untuk dijadikan bahan percobaan. Tapi dengan alasan yang tidak cukup kuat, atasannya pun menolak permintaan Deon tersebut. Deon yang tidak tenang dan takut mati penasaran pun akhirnya memutuskan untuk mencuri robot rusak tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya. Tak disangka, di tengah perjalanannya Leon dicegat oleh Ninja dan kawan-kawan. Kemudian mereka bertiga membawa Leon ke markasnya.
Di sisi lain terlihat Vincent dan atasannya sedang presentasi robot mus kepada para militer. Dan nampaknya militer tidak memberikan respon yang baik. Karena selain ukuran dan harganya yang mahal, mereka pun tidak melihat fungsi robot mus kecuali keadaannya sudah sangat amat buruk dan tidak bisa ditangani oleh pihak militer. Hal tersebut pun membuat Vincent kecewa dan marah sampai-sampai mengacak-ngacak sapi tank. Di sisi lain, Ninja dan kawan-kawan pun menyadarkan Deon dari pingsannya. Kemudian, langsung to the point memintanya untuk memprogram ulang robot yang ada di mobilnya agar bisa jadi gangster dan membantunya merampok bank. Jika Leon menolak, maka kepalanya akan ditembak dan otaknya akan dijadikan bahan rawon untuk dijual di warteg. Leon yang tidak memiliki opsi lain pun memutuskan untuk menurutinya. Ditambah, ada sisi positif lain di mana dia bisa menguji coba robotnya di sebuah tempat aman yang tidak diketahui perusahaannya. Deon pun menjelaskan bahwa saat robot tersebut diaktifkan, robot tersebut akan seperti anak kecil yang perlu diajari dan beradaptasi. Padahal, secara pribadi Deon sudah tidak sabar ingin mengaplikasikan kecerdasan buatannya kepada robot tersebut. Saat akan diaktifkan, Ninja dan Yangki pun bersiap dengan senjatanya. Saat aktif, betapa mengesankannya saat robot polisi tersebut berubah menjadi seperti anak kecil yang polos. Dia pun bersembunyi dan ketakutan. Namun, dengan sisi keibuan yang dimiliki oleh Yolandi, robot tersebut pun mau menghampirinya. Yolandi dan Deon pun memperkenalkan nama mereka dan robot tersebut mengulangi perkataannya. Yolandi lalu memberikan nama robot tersebut Cepi, yang artinya anak kecil yang gembira. Tak lama Ninja pun mengusir Deon dari sana, tapi sesuai kesepakatan Deon akan sesekali datang untuk mengunjungi Cepi. Di sisi lain terlihat Vincent sedang berada di Tetrapal saat tengah malam dan diam-diam dia memeriksa komputer robot polisi. Terkejutnya dia saat melihat satu robot polisi sedang aktif pada saat malam hari. Dan di situ dia memiliki ide untuk menghancurkan reputasi Deon dan robot polisinya. Esok pagi, Cepi terlihat sedang berkeliling di saat Yolandi dan kawan-kawan masih tidur. Cepi tidak sengaja melihat acara He-Man di televisi dan dia menirukan gayanya. Tak lama Ninja pun muncul dan melarangnya menonton acara kartun jadul tersebut dan lebih menyarankannya agar nonton hentai. Ninja mengatakan jika Cepi harus membantunya mendapatkan uang yang banyak. Maka dari itu, Cepi diajari cara menembak. Namun, nampaknya Cepi ketakutan dan belum sanggup melakukannya. Tak lama Yolandi pun muncul dan memarahi Ninja akan hal itu. Dia mengatakan bahwa seperti kata Deon, Cepi masih anak kecil dan harus diarahkan terlebih dahulu. Pada siang hari saat Ninja sedang pergi keluar, Yolandi dan Yangki pun mengajarinya hal-hal sederhana seperti menyapa, menggunjing, menggibah, dan tos ala gangster. Tak lama datanglah Deon berkunjung sambil membawa beberapa buku, mainan, dan suku cadang untuk Cepi. Tak diduga, perjalanan Deon datang ke markasnya ternyata diikuti oleh Vincent yang pada akhirnya mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Deon. Seperti bocah kecil yang sedang berkembang, Deon pun mencoba mengasah kreativitas Cepi dengan mengajarinya melukis. Vincent yang mengintip dari jauh pun merasa sangat terkejut dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Deon. Vincent pun pergi dari sana untuk menyusun sebuah rencana jahat. Kembali ke Cepi, setelah diarahkan lebih jauh, Cepi pun menunjukkan perkembangan yang cepat di mana dia mampu melukis mobil bekas yang ada di depannya, tapi tentu saja hasil coretannya hampir nampak seperti mesin printer yang habis tinta. Tak lama, Ninja pun pulang dan mengusir Deon dari sana. Ninja kemudian memiliki sebuah ide brilian untuk mengajari Cepi agar cepat beradaptasi, yaitu dengan membawanya ke dunia luar di mana lingkungan yang keras akan lebih cepat membentuk mental Cepi menjadi gangster sejati. Tiba di sana, Ninja pun meninggalkan Cepi bersama para pemuda berandalan. Cepi terlihat tidak suka dan meminta Ninja mengajaknya pulang, namun dia tetap ditinggalkan. Cepi pun dilempari dan dianiaya seperti anak kecil yang lugu. Dengan tubuh sempoyongan layaknya manusia tak berdaya, Cepi pun berjalan melewati rel kereta di stasiun Manggarai. Di sisi lain, terlihat Vincent sedang melacak lokasi Cepi berada. Dan ternyata, Vincent berniat untuk menculik Cepi.
meters up ahead. Approach slowly. Stop at a safety. Tiba di lokasi, Cepi langsung dilumpuhkan dengan alat pelumpuh sistem dari Doraemon dan segera membawa Cepi ke dalam mobil. Saat tersadar, Cepi sudah terbaring di dalam mobil dan memohon kepada Vincent dan anak buahnya untuk tidak menyakitinya. Tapi, justru Vincent malah memotong lengannya, kemudian mengambil kunci keamanan yang ada di dalam kepala Cepi. Oke, sampai sini saya jelaskan. Jadi tujuan si Vincent mengambil kunci keamanan ini adalah untuk nanti digunakan mensabotase dan memantikan seluruh sistem robot polisi, sehingga pemerintah tidak punya pilihan lain selain menggunakan robot raksasanya, yaitu si Moose. Dan kenapa Vincent susah-susah mengambil kunci keamanan yang ada di kepala Cepi adalah karena jika mengambilnya dari salah satu robot yang ada di Tetrapal, itu akan sangat beresiko dan dia pasti dipecat. Lanjut, saat Vincent akan memotong kepalanya, Cepi pun berontak dan berhasil lolos dari sana. Saat pulang ke markas, Cepi terlihat seperti seorang anak kecil yang menangis kepada ibunya. Dan memang, Yolandi sudah dianggap ibu oleh Cepi. Yangki pun mengambil suku cadang yang dibawa oleh Deon waktu itu, dan memasang lengan baru yang keren untuk Cepi. Cepi kemudian mengambil buku dari kotak tersebut dan meminta ibunya atau Yolandi membacakannya. Dan sekali lagi, seperti kesadaran manusia normal, Cepi menunjukkan perasaan dan kasih sayang seperti anak kecil pada umumnya. Esok harinya, Ninja dan Yangki pun kembali mengajari Cepi cara menjadi gangster di Sujuran agar bisa sekuat Genji. Dengan mengajarinya cara menggunakan pisau, shuriken, dan nunchaku. Tak hanya itu, Cepi pun ditato dan diberikan kalung ala gangster agar menjadikan dirinya gangster sejati. Ninja pun mengajak Cepi untuk merampok, tapi Cepi menolak karena tindakan tersebut tidak baik seperti yang dikatakan oleh penciptanya, yaitu Deon. Ninja pun mengakalinya dengan mengatakan bahwa mobilnya sudah dicuri oleh orang lain dan Cepi harus membantu Ninja mendapatkannya kembali. Dari situ, Cepi pun berubah menjadi robot barbar. Hey, there's a dick right there. Get him! You don't stand across from down! What is wrong with you? What, Daddy? Hi, sir. Shut! Get out! I haven't been drinking! Setelah mendapat beberapa mobil mahal yang diinginkan, Ninja pun pergi ke tempat seorang penjual senjata untuk menukarnya dengan beberapa peledak yang nantinya akan dia gunakan untuk merampok bank. Saat menunggu, Cepi melihat seekor anjing yang mati di sana. Ninja pun memberikan sedikit motivasi bahwa untuk bertahan hidup, Cepi harus berjuang untuk itu. Dan walaupun Cepi robot, Ninja mengatakan bahwa suatu saat Cepi akan mati saat baterai di tubuhnya habis. Dan baterai tersebut tertanam permanen di tubuhnya sehingga itu tidak bisa diganti. Dan untuk bertahan hidup, dia harus pindah ke tubuh baru. Untuk mendapatkan itu, dia harus memiliki uang. Saat kembali ke markas, Cepi pun curhat perihal kenapa Deon menciptakannya dengan tubuh yang akan mati. Cepi mengungkapkan bahwa dia tidak ingin mati dan meninggalkan ibunya. Yolandi yang mendengarnya pun sedih. Tak lama Cepi pun mengalami malfungsi akibat dari pembongkaran yang dilakukan oleh Vincent saat itu. Dengan cepat, Deon membawa Cepi ke Tetrapal dan beruntung dia berhasil terselamatkan. Cepi, we need to get out of there. Come on. Saat akan pulang, Cepi melihat sebuah alat transmitter otak milik Vincent dan tubuh robot yang belum aktif. Deon pun menjelaskan apa itu. Cepi yang sudah cerdas mengungkapkan sebuah ide bahwa dia mampu memindahkan kesadarannya ke tubuh lain. Namun, Deon menjelaskan bahwa itu semua tidak sesederhana yang dibayangkan. Cepi pun mengatakan bahwa dirinya benci dengan Deon dan tidak peduli padanya. Cepi pun pergi meninggalkan Deon dengan membawa transmitter tersebut. Di sisi lain, Vincent sedang mensabotase dan mematikan semua robot yang sedang bertugas. Dan seketika, semua robot polisi mati. Hal tersebut disambut gembira oleh Hippo dan para penjahat lain yang langsung turun ke jalan. Vincent kemudian datang menemui atasannya dan memintanya untuk menggunakan robot mus raksasa ciptaannya. Namun, atasannya tetap menolak. Hello, gentlemen. I know it's been a tough night. Di tempat lain, terlihat Cepi sedang sibuk mencoba bereksperimen memindahkan kesadarannya ke dalam komputer untuk kemudian nanti akan dipindahkan ke dalam tubuh baru setelah mendapatkan uang untuk membelinya. It's out. I have to get my consciousness out. That's it. That's me. Dan saatnya tiba, Ninja, Yangki, Yolandi, dan Cepi pun berangkat untuk beraksi.
Mereka langsung mencegat sebuah mobil berisi uang, melumpuhkan petugas, dan pergi dari sana. Namun, saat akan pergi, Cepi melihat seorang petugas yang terluka. Dia pun menghampirinya dan meminta maaf telah melukainya. I'm sorry. Di sini kita bisa melihat bahwa Cepi ternyata memiliki simpati dan rasa kemanusiaan yang bukan rasa kemanusiaan, rasa kerobotan yang tinggi. Di Tetrapal, Vincent pun memperlihatkan berita tentang perampokan yang dilakukan oleh Cepi. Merasa itu bisa merusak reputasi perusahaannya, seibu atasan pun mengizinkan Vincent untuk meluncurkan robot raksasanya. Dan here we go! Mengetahui hal itu, Deon langsung mengambil beberapa senjata dan segera pergi ke lokasi Cepi. Vincent yang senang akhirnya meluncurkan robot raksasa tersebut dengan duduk di kursi gaming mahalnya. Singkat cerita, Deon pun berhasil menemui Cepi dan kawan-kawan. Dia memberitahu jika Cepi sedang dalam bahaya. Tiba-tiba datanglah Hippo dan gengnya untuk menagih uang kepada Ninja. Di saat bersamaan, si robot raksasa pun muncul dan dari sini situasi berubah menjadi zona perang. Yangki pun menjadi orang yang pertama mati oleh si robot raksasa itu. Tubuhnya pun diinjak dan dibelah oleh capit robot raksasa tersebut. Setelah itu Vincent memburu Deon, namun Cepi muncul. Dia kemudian menancapkan peledak di tubuh si robot dan menembaknya beberapa kali. Bomnya ternyata tidak meledak dan justru Cepi ditembak beberapa kali oleh si robot hingga tersungkur. Saat Yolandi akan menghampiri Cepi, si robot raksasa langsung menembaknya namun berhasil dilindungi oleh Cepi. Ninja kemudian berhasil menembak kamera si robot raksasa sehingga Vincent kehilangan pandangan visual. Saat semuanya akan kabur dari sana, Hippo berhasil menyergap Deon tapi berhasil dicegah oleh Ninja. Di sini terjadi adegan dramatis di mana saat Ninja menyuruh Deon untuk lari, Hippo berhasil menembak Leon dan menembak Ninja di kakinya. Ninja pun berhasil membunuh Hippo, namun Deon mengalami luka tembak yang cukup serius. Saat Vincent tengah mencoba mendapatkan pandangan visual dari kamera infrared, mereka semua segera masuk mobil dan segera pergi dari sana. Ninja pun memutuskan untuk tetap tinggal dan mengalihkan perhatian si robot raksasa tersebut. Dengan kata lain, dia mengorbankan dirinya untuk mereka semua. Halus. Saat akan membunuh Ninja, Yolandi pun turun dari mobil dan menembakkan peledak ke si robot. Si robot pun langsung memberondong Yolandi dengan peluru berkaliber besar sehingga Yolandi tewas. Cepi pun turun menghampiri ibunya. Kemudian mengambil pemicu dan meledakkan si robot dengan peledak yang sudah tertancap tadi. Hingga si robot hancur dan semuanya sudah berakhir sekarang. Dengan tewasnya Yolandi dan Deon yang sedang sekarat, membuat Cepi geram dan segera pergi ke Tetrapal untuk mendatangi si Vincent. Kampret itu. Tiba di sana, Cepi langsung menghampiri Vincent dan menghajarnya sampai kapok, tapi tidak membunuhnya. Semua orang yang ada di sana dibuat ketakutan, termasuk si atasan yang segera kabur dari sana. Selesai dengan itu, Cepi pun membawa Deon ke ruang kontrol untuk menyelamatkannya. Dan ide menyelamatkannya adalah untuk memindahkan kesadaran Deon ke dalam tubuh robot seperti dirinya. Dan ternyata itu berhasil. Deon pun dibuat terkejut saat melihat dirinya sudah menjadi robot. Dan melihat langsung tubuh aslinya sudah terbaring. Dan pada adegan ini saya teringat pada film Transcendence kemarin yang saya rangkum di video sebelumnya. Masih ingat? Udah nonton? Dimana kesadaran seseorang ternyata bisa dipindahkan ke sebuah mesin atau kalkulator. Dan pertanyaannya adalah, apakah itu semua benar-benar bisa dilakukan atau hanya sebuah film belaka? Karena jika iya, saya pribadi sih ingin memindahkan kesadaran saya ke dalam sebuah smartphone agar bisa ngedit sebuah video dari dalam sehingga lebih cepat prosesnya. Karena jujur saya suka kesel saat merendering video di KineMaster, itu benar-benar menghabiskan waktu saya. Dan seandainya saya menjadi sebuah android, mungkin saya bisa mempercepat proses itu dari dalam. Apa sih anjing? Di luar terlihat para petugas sedang mencoba mendobrak masuk ke ruangan. Setelah Deon berhasil diselamatkan, kemudian muncul lagi sebuah ide untuk memindahkan Cepi ke tubuh baru. Dan itu berhasil. Dengan tubuh barunya, Cepi pun bisa hidup lebih lama. Is that you? Yeah, it's me. We going back home? Di sisi lain, Ninja yang berhasil selamat pun terlihat sedang membakar barang-barang kenangan dari Yolandi. Dan ada satu benda terakhir yang tidak dia bakar. Itu adalah sebuah flash disk yang berisi data kesadaran Yolandi saat mereka sedang melakukan tes penyalinan kesadaran oleh Cepi. Dari situ muncul kembali sebuah ide untuk mengembalikan Yolandi. Dengan kecerdasan yang dimilikinya sekarang, Cepi pun mengakses perusahaan Tetrapal dan menjalankan pabrik perakitan robot di sana dari jarak jauh. Tujuannya adalah untuk mentransfer kesadaran Yolandi ke tubuh robot yang lebih canggih. Dan
Tamat. Ending yang sangat mengencerotkan. Semoga ada film keduanya. Good job. Dari semua film yang membahas tentang kecerdasan buatan dan pemindahan kesadaran, nampaknya film Chappie ini adalah yang paling klimaks dari yang lain, sehingga penonton dan saya pribadi tidak mengumpat atas ending yang membagongkan. Coba film Transcendence endingnya seperti ini, mungkin akan sangat bahagia sekali saya menontonnya. Tapi kayaknya seru juga ya kalau punya tubuh robot seperti itu, jadi nggak perlu pusing kalau misal sakit atau cedera, tinggal ganti suku cadang. Tapi kalau mau coli gimana ya? Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah serobot-robotnya robot, dia tetap robot, dan secerdas-cerdasnya kecerdasan buatan, dia tetap KW. Saya John beserta jajaran tim yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gesper Donald Trump.